Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. What are you today? Anak-anakku, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Semoga kita diberi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara bahasa, iman artinya percaya, sedangkan secara istilah adalah iman kepada kitab artinya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitabnya kepada manusia melalui para rasul. Anak-anakku, mari kita lihat film berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dodo ya? Iya, Syamil, ada apa? Do, di lapangan bermain ada perpustakaan keliling. Kita ke sana yuk, Do. Oh iya, bukunya bagus-bagus tidak? Katakan Nadia yang sudah ke sana, koleksi bukunya banyak dan bagus-bagus. Di sana juga ada kakak-kakak yang akan membimbing kita kalau kita tidak mengerti isi buku yang kita baca, Do. Bagaimana? Mau tidak? Wah, asik dong. Boleh deh, tapi Dodo izin dulu ya ke ibu. Oke deh, nanti aku tunggu di lapangan ya, Do. Hei Do, aku di sini. Mana perpustakaan kelilingnya? Lihat, sudah ramai dikunjungi. Ayo Do, kita ke sana. Aku sudah tidak sabar lagi ingin membaca buku-bukunya. Ayo, Dodo juga. Benar kan Do, bukunya bagus-bagus. Iya, Dodo mau baca buku petualangan biar Dodo jadi lebih berani. Kitab-kitab Allah yang diturunkan ke bumi. Do, coba lihat. Ternyata selain Al-Quran, Allah juga menurunkan kitab-kitab lainnya untuk umat Islam, Do. Seperti kita. Masa sih? Kitab suci kita kan hanya Al-Quran. Iya, tapi di buku ini dijelaskan begitu, Do. Aku jadi bingung. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Sedang membaca buku apa? Aku sedang baca buku ini. Oh, kitab-kitab Allah ya. Bagaimana? Mengerti tidak maksud isi buku ini? Baiklah, kakak jelaskan ya. Nama adik siapa? Perkenalkan, namaku Syamil, Kak. Kalau saya Dodo, Kak. Temannya Syamil. Dodo boleh ikut mendengarkan ya, Kak. Biar Dodo jadi pintar. Kalau begitu, Dodo duduk di samping kakak sini ya. Baiklah. Begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan 4 kitab suci yang masing-masing secara berturut-turut ke dunia. Dan masing-masing kitab tersebut telah dibawa oleh seorang utusan Allah. Kitab pertama adalah kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Kitab kedua adalah Zabur yang dibawa oleh Nabi Daud alaihi salam. Lalu kitab yang ketiga adalah kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Dan yang keempat sekaligus kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sekarang kitab yang lainnya di mana, Kak? Iya, kok Dodo taunya kitab Al-Quran saja? Kitab Taurat, Zabur, dan Injil sudah tidak ada karena ketiga kitab tersebut terbatas penggunaannya. Maksudnya apa, Kak? Syamil tidak mengerti. Begini, ketiga kitab tersebut hanya untuk umat tertentu, tempat tertentu, dan digunakan pada jangka waktu tertentu. Seperti Taurat yang hanya digunakan oleh Bani Israel di zaman Nabi Musa dan sudah tidak berlaku sejak kitab Zabur turun. Begitu juga dengan kitab Zabur dan kitab Injil.
Namun hal itu berbeda dengan Al-Quran. Kitab Allah yang terakhir ini merupakan kitab penyempurna yang memuat ringkasan ketuhanan yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran juga merupakan penguatan atas kebenaran yang pernah disampaikan oleh kitab-kitab sebelumnya. Dan yang istimewanya lagi, Al-Quran itu berlaku untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia dan berlaku juga untuk sepanjang masa. Ibarat sebuah bangunan rumah yang belum sempurna bentuknya, maka masih perlu tahap penyempurnaan. Sehingga pada akhirnya bentuk rumah tersebut sempurna dan bisa berdiri dengan kokoh. Selain itu, juga bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan. Oh, begitu ya, Kak. Lalu kita harus bagaimana dengan ketiga kitab selain Al-Quran? Kita juga harus percaya bahwa Allah menurunkan ketiga kitab sebelum Al-Quran. Dan apapun yang disampaikan pada masing-masing kitab tersebut, semuanya itu merupakan kebenaran. Tapi yang perlu kita ingat, ketiganya itu sekarang sudah tidak berlaku lagi. Dan sekarang yang kita pakai sebagai pedoman hidup adalah Al-Quranul Karim. Bagaimana? Apa kalian sudah mengerti? Dodo, bangun, Do. Iya, alhamdulillah Syamil sudah mengerti, Kak. Dodo juga mengerti. Alhamdulillah kalau ternyata kalian sudah mengerti. Sekarang tugas kalian adalah belajar untuk mengajarkan Al-Quran. Kakak mau tanya, kalian sudah pintar belum mengajinya? Bagaimana, Dodo? Jangan salah, begini-begini Dodo pintar membaca Al-Quran, Kak. Iya, Kak. Setiap sore kami mengaji di masjid dekat rumah kami. Oh, itu bagus. Sorenya jam berapa? Setelah sholat asar, jadi kami sholat berjamaah di masjid, lalu setelah itu baru belajar Al-Quran, Kak. Loh, sekarang kan sudah waktunya asar. Lihat nih jam kakak, sudah setengah 4 sore kan? Astagfirullahaladzim, kami harus pulang, Kak. Terima kasih banyak ya, Kak, sudah menjelaskan pada kami. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan rukun iman yang ketiga. Kitab-kitab Allah terdiri 1. Kitab Taurat, 2. Kitab Zabur, 3. Kitab Injil, yang keempat Kitab Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad 12 sebelum Masehi di Israel dan Mesir berbahasa Ibrani. 2. Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. 3. Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad 1 Masehi yang berbahasa Ibrani. 4. Kitab Al-Quran. Al-Quran terdiri atas 114 surat, terdiri 30 juz dan diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Tujuan diturunkannya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk pedoman manusia agar selamat dunia dan akhirat. Fungsi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah 1. Untuk meningkatkan kualitas kehidupan pribadi. 2. Untuk membangun kehidupan bermasyarakat. 3. Untuk menjalin kerukunan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Hikmah beriman kepada kitab Allah adalah 1. Memberikan petunjuk kepada manusia. 2. Pedoman supaya tidak berselisih.
3. Informasi sejarah orang terdahulu. 4. Mengetahui besarnya kasih sayang Allah. 5. Dapat membedakan yang baik atau yang buruk. 6. Mensyukuri nikmat Allah. 7. Penenang hati dan menambah pengetahuan. 8. Sikap toleransi dan saling menghargai. 9. Meningkatkan kesabaran. Kitab suci membawa ajaran terpuji. Penerapan perilaku sehari-hari yaitu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin membaca Al-Qur'an, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan pembelajaran PAI. Semoga bermanfaat ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.